Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bersama Kimia di kelas 11 semester 1, penentuan delta H reaksi berdasarkan hukum Hess ya. Jangan bosan-bosan, kita belajar bersama, tetap semangat. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menentukan delta H reaksi berdasarkan hukum Hess. Kalau kemarin kita sudah menentukan delta H reaksi berdasarkan percobaan ya dengan kalorimetri, sekarang kita pakai hukum Hess. Seperti apa? Kita lihat dulu. Ananda silahkan diperhatikan di situ. Ada gambar gunung ya. Di situ tuh ada 2 trek. Udah pernah mendaki gunung? Ya. Jadi kalau mendaki gunung itu biasanya nggak cuma 1 trek kan, ada beberapa trekking yang bisa dilalui. Di sini ada 2 orang yang mendaki lewat jalur yang biru, yang satunya lewat jalur yang merah. Pertanyaannya, bagaimana dengan jarak perpindahan yang terjadi dari 2 orang ini? Sama atau beda sih dengan 2 trek ini? Gimana Ananda? Sama atau beda? Oke. Kenapa kita bahas ini? Karena di hukum Hess menyatakan bahwa reaksi-reaksi yang dapat dilangsungkan menurut 2 atau lebih cara, itu reaksinya dapat dilangsungkan secara menurut 2 cara, yaitu cara 1 ada 1 tahap, cara 2 yaitu 2 tahap ya. Henry Hess, jadi yang mengemukakan hukum Hess itu menemukan bahwa kalau reaksi dari 2 cara dengan 2 rute itu sama aja. Sehingga tadi pertanyaannya, dengan 2 rute pendakian yang berbeda, perpindahannya sama atau beda? Menurut hukum Hess itu sama ya. Karena kita lihat sama-sama, hukum Hess itu berbunyi bila 2 reaktan diubah menjadi produk, dia bereaksi ya. Perubahan entalpinya itu sama. Apakah reaksi berlangsung dalam 1 tahap atau dalam 2 tahap, itu sama ya. Atau dengan kata lain, delta H hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Ya, seperti halnya tadi seorang pendaki, sama-sama dia dari kaki gunung, sama startnya. Tujuannya di mana sih? Ya on top. Jadi di atas, jadi perpindahannya kan dari bawah ke puncak aja, sama aja kan, mau belok-belok, mau lurus aja, hasilnya sama. Begitu juga di reaksi kimia, tadi dijelaskan di hukum Hess, mau 1 reaksi, mau 2 tahap reaksi, hasilnya yaitu sama. Itu untuk delta H, jadi entalpinya akan sama. Di sini ada contoh dari hukum Hess. Ada reaksi karbon dengan oksigen membentuk karbon dioksida. Yang pertama, cara pertama ya, itu 1 tahap aja. Jadi dengan 1 reaksi dia sudah bisa membentuk CO2. Delta H-nya sebesar min 394 kJ. Ini yang pertama. Nah, cara kedua ternyata pembentukan CO2 bisa dengan 2 tahap. Yang pertama, dari C bereaksi dengan O membentuk CO dulu. Lalu CO bereaksi dengan oksigen lagi, baru bisa membentuk CO2. Jadi ada 2 tahap ya. Hasilnya sama aja, C plus O2 menghasilkan CO2. Dilihat yang tahap 1, delta H-nya sebesar min 111 kJ. Sedangkan tahap kedua itu min 283 kJ. Kalau dijumlahkan, finally it's same. Jadi sama aja. Ananda mau pakai langsung caranya 1 tahap, mau pakai 2 tahap, delta H-nya akan sama. Itu menurut hukum Hess. Gitu ya. Nah, untuk menentukan delta H reaksi menggunakan hukum Hess, jadi hukum Hess itu nanti
menjelaskan kalau reaksi hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, ya kan? Tidak peduli pada lintasannya, mau lurus, mau belok, mau mampir, yang penting awalnya di mana, tujuannya kemana, sama aja, ya. Hukum Hess dapat dinyatakan dalam bentuk diagram siklus seperti yang ini ya, warna biru ya, ini diagram siklus, dan juga diagram tingkat energi, maksudnya ini tingkat energi yang hijau. Jadi kita amati bersama-sama. Ada grafit C direaksikan dengan oksigen. Ini mau membentuk CO2 yang kita bahas satu tahap tadi ya. Min 788 kJ delta H satunya. Ini cara satu. Cara dua, dia transit. Nah, dari keadaan awal transit dulu di sini dari C plus O menjadi CO plus O2. CO dulu ya. Delta H-nya delta H2 sebesar min 222 kJ. Nah, ini mampir di sini dilanjutkan lagi perjalanannya atau reaksinya dilanjutkan sampai membentuk 2 CO2. Delta H-nya min 566 kJ. Jadi ini kita katakan ini adalah tahap satunya. Yang A itu langsung ya. Sedangkan yang cara kedua itu melalui B dan C. Tetapi A itu besarnya sama dengan B ditambah C. Ya, coba dicek Ananda, dihitung. Min 222 plus min 566. Nanti hasilnya akan sama kok. Ya, min 788 kJ. Nah, sedangkan untuk diagram tingkat energinya, Ananda lihat ya. Jadi untuk diagram tingkat energi itu dari awalnya grafit. Nah, ini delta H1 ini sudah langsung menjadi produk ya. Tetapi untuk cara kedua, dia transit dulu di 2CO sehingga di sini diketahui min 22. Ini delta H2-nya. Delta H3 melanjutkan reaksi sehingga menjadi produk berupa delta H-nya min 566. Kalau dijumlahkan delta H berapa ini? 1 ya. Delta H1 akan sama dengan delta H berapa? 2 ditambah delta H3. Ini delta H1. Bisa dipahami ya? Meskipun bentuknya berbeda, diagram siklus itu cycling, bukan melingkar ya, jadi menyiklus, ataupun diagram tingkat energi, hasilnya akan sama aja gitu. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal saja. Di sini diketahui diagram pembentukan gas SO3 ya. Jelas ya diagramnya, ada S direaksikan dengan oksigen. Untuk delta H3, dia langsung menjadi produk berupa 2SO3. Sedangkan untuk yang cara kedua itu transit dulu ke 2SO2, bereaksi lagi dengan oksigen sehingga menjadi 2SO3. Yang ditanyakan adalah berdasarkan diagram di samping, maka harga delta H2 ternyata ini belum ada nilainya berapa. Tapi Ananda bisa tahu ya, total dari seluruh reaksi, kan tadi dibilang mau cara atau rute apa saja, mau transit mau langsung, itu nilainya sama. Sehingga dari posisi, anggap saja ini posisi A gitu ya, ke posisi B, A ke B itu kan diketahui delta H-nya sebesar delta H3. Delta H3 sebesar berapa Ananda? Min 790,4 kJ. Ya. Udah tahu toh ini totalnya sekian. Nah, ternyata delta H1 itu baru dapat setengahnya berupa
sebesar min 539,8 kilojoule. Yang ditanya delta H2, kan separuhnya ini. Jadi masih ada selisih sekian perjalanan menuju produk. Caranya gimana? Jadi bisa dicari bahwa delta H3 itu kalau dilihat di sana adalah jumlah dari delta H1 ditambah dengan delta H2. Kalau mencari delta H2 gimana? Ya tinggal dibalik ya Ananda. Matematika ya. Delta H3 dikurangi delta H1. Berapakah? Oke, kita tulis delta H2 yang ditanya ya. Delta H2 yang ditanya, delta H3-nya minus. Ingat, minus selalu ditulis ya, kalau ada minus teliti ya. Dikurangi delta H-nya 1 min 539,8. Oke, Ananda bisa dihitung ya. Jawabannya yaitu min 250,6 kilojoule. Satuannya kilojoule ya. Sehingga dari option A sampai E jawabannya yang benar adalah yang D. Betul Ananda yang dikerjakan? Oke, kita lanjut. Masih ada satu soal lagi. Kalau tadi diagram tingkat energi, sekarang kita masuk ke siklus ya. Biar paham dua-duanya. Ada reaksi antara CaO dengan H2O menghasilkan CaOH 2 kali. Berdasarkan diagram siklus ini ya, dari Ca bereaksi dengan H2 dengan oksigen sehingga menjadi CaOH, delta H2 sebesar min 986 ya. Sedangkan ketika dia transit dulu, delta H1-nya min 720 kilojoule sampai di CaO. Bereaksi lagi dengan H2O sehingga membentuk CaOH. Nah, di sini proses yang kedua, ini yang pertama, ini yang kedua. Delta H3-nya ditanyakan berapa? Kita hitung. Nah, caranya kalau dilihat dari diagramnya Ananda, diagram siklus, ketahuan ya, delta H2 itu kan langsung delta H2 sama dengan delta H1, ini kan baru setengah, ditambah sama delta H3. Jadi nilainya akan sama. Kalau ditanya delta H3, gimana caranya? Sama matematika dibalik ya, delta H2-nya dikurangi delta H1. Tinggal dimasukkan nilainya, angka yang ada di situ. Delta H2 udah diketahui min 986 kilojoule dikurangi ya. Ini dikurangi ya. Dikurung karena nilainya minus 720. Maaf, minnya ketinggalan ya, nggak boleh ketinggalan. Oke, sehingga nanti kalau ditulis sebenarnya min 986 jadinya plus ya Ananda. Nah, ini lebih jelas. Maka hasilnya, yuk sama-sama kita cocokkan bersama, minus 266 kilojoule. Oke, paham Ananda? Maka dari itu, dari option ini jawaban yang benar adalah yang C. Nah, Ibu mau ingatkan, kita menuliskan rumus delta H ini tidak baku ya. Jadi tadi kok delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Sekarang ganti lagi. Jadi ini bukan rumus baku, melainkan Ananda melihat saja yang ada di soal. Prinsipnya, jadi kalau ada reaktan, ini namanya reaktan, menjadi produk itu sudah satu proses, jadi langsung menjadi produk. Sedangkan yang di bawah ini dua cara ya. Kalau dua cara kan berarti tinggal dijumlahkan. Paham ya Nanda ya? Oke.
Sehingga nanti kalau kita nulis delta H-nya itu menyesuaikan soal. Biar apa? Ingat, kita meminimalisir menghafal rumus. Mau soalnya diganti dibalik dimanapun, tetap Ananda paham ya. Karena prinsipnya satu cara dengan dua cara itu hasilnya sama. Jadi entalpi, katakanlah ini A, ini B, ini C. A nilainya sama dengan B plus C. Ya, kenapa? Karena A itu total, B dan C itu per part, per bagian. Di mana B ditambah C itu hasilnya sama dengan A. Ya, sesuai dengan hukum Hess. Menempuh berbagai cara untuk menjadi produk dengan satu cara itu sama aja delta H-nya. Gitu. Oke. Oh, masih ada penentuan kalor reaksi berdasarkan hukum Hess. Sebentar. Ini yang penting adalah kalor reaksi dapat ditentukan secara tidak langsung. Artinya tidak melalui suatu percobaan, tetapi dari kalor reaksi lain yang berhubungan. Jadi ini melengkapi dari materi penentuan delta H berdasarkan data percobaan ya. Ketika kita tidak percobaan pun kita juga bisa menentukan kalor reaksi menggunakan hukum Hess, yang dimana tadi kita ingat kembali ya, hukum Hess itu entalpi reaksi total itu sama dengan entalpi reaksi masing-masing siklus atau masing-masing reaksi. Jadi satu reaksi langsung menjadi produk, delta H-nya sama dengan reaksi dari beberapa cara, jumlahnya akan sama. Gitu ya Ananda. Baik, thank you. Materinya cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami ya. Tetap semangat, tetap nggak bosen ya dengan kimia. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.